Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabat, para teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang kisah para nabi seolah tak ada bosannya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah para nabi untuk dijadikan uswah atau contoh dalam kehidupan kita. Di antaranya kisah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut keterangan dari Imam As-Sa'di, Siti Sarah adalah perempuan dengan postur tubuh yang ideal. Cantiknya tak terkira, sehingga dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sering menaruh istrinya ke dalam peti agar tidak terjadi fitnah. Atau bahasa Jawanya, biar tidak dilerek-lerek orang lain. Kisah ini dimulai pasca pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud yang gagal. Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan daerah kelahirannya bersama beberapa orang. Termasuk beliau meninggalkan daerah bersama Siti Sarah dan anak saudaranya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Rombongan kecil ini menuju tanah Hauran. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Sarah. Atas perintah tersebut, Nabi Ibrahim pun menikah dengan Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berniaga sehingga dia memiliki banyak harta. Dia membawa Sarah sampai ke wilayah Mesir. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang lahir tahun 1448 dan wafat 1522 Masehi dalam bukunya yang berjudul Bada'i'uz Zuhur dan diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, mengutip dari Imam As-Sa'di menceritakan, pada zaman itu tidak ditemukan orang yang secantik Siti Sarah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Sarah memasuki Mesir. Sebelumnya, sejumlah orang pun mengingatkan beliau, "Hai Ibrahim, di Mesir ada seorang raja Fir'aun yang kejam. Ia sangat menyukai wanita. Salah satu kebiasaannya adalah apabila dia mendengar ada wanita cantik, maka dia akan menikahinya dengan paksa." Dan raja tersebut ini bernama Raja Tutis. Salah satu kebiasaan raja-raja terdahulunya adalah suka menetap di suatu kota yang bernama Manuf. Raja tersebut memiliki pengawal yang berjaga di jalan-jalan untuk mengambil perbekalan para musafir. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Sarah dalam sebuah peti dengan maksud untuk menyembunyikannya dari sang raja. Ketika Nabi Ibrahim berada di hadapan para penjaga, mereka bermaksud membuka petinya untuk melihat isinya. Ibrahim pun tidak mampu mencegah, peti itu pun dibuka. Lalu saat beliau diminta untuk membuka peti yang dibawanya, beliau ini membuka peti itu. Dan begitu melihat ada perempuan cantik di dalamnya, mereka berdua pun, Nabi Ibrahim dan Dewi Sarah ini, dibawa untuk menghadap sang raja. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam diinterogasi. "Hei, siapa wanita yang bersamamu itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia saudariku." Karena kalau menjawab istrinya pasti langsung dirampas. Dan Ibrahim akan kehilangan nyawa, langsung dibunuh. Kemudian Nabi Ibrahim menemui istrinya dan berpesan secara bisik-bisik, "Jika nanti kamu dipanggil oleh raja itu, kamu jangan berbohong. Aku telah memberitahunya kalau kamu adalah saudara perempuanku. Demi Allah, tak ada orang mukmin pun di bumi ini kecuali aku dan kamu." Nah, benar dugaan Nabi Ibrahim ini. Sarah kemudian dipanggil oleh Raja Lalim itu. Ketika Sarah dimasukkan ke istana, raja itu segera berdiri lalu mendekatinya. Karena memandang wajah Sarah yang begitu cantik, sang raja itu bernafsu ingin memperkosanya. Namun Sarah segera meminta izin untuk berwudu, lalu salat 2 rakaat. Raja itu pun mengizinkannya. Usai salat,
Siti Sarah berdoa, "Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku menjaga kehormatanku selain kepada suamiku, maka janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini." Kemudian setelah itu Sarah menghadap lagi ke raja itu. Dan peristiwa aneh pun terjadi. Setiap kali raja ingin memegang tangan Sarah, tangannya ini tak dapat digerakkan alias kena stroke. Sang raja bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan kepadaku?" Sarah menjawab bahwa ia hanya berdoa kepada Tuhannya. Raja Lalim itu meminta kepada Sarah untuk berdoa kepada Tuhannya agar tangannya yang stroke bisa disembuhkan. Maka dengan izin Allah, tangan raja itu kembali sembuh. Namun tetap saja dia berusaha ingin menyentuh Sarah. Kemudian Sarah berdoa lagi kepada Tuhannya. Raja itu pun terkena stroke lagi untuk yang kedua kalinya, bahkan lebih parah dari yang sebelumnya. Kemudian ia bertanya lagi sebagaimana pertanyaan sebelumnya. Sarah menjawab, "Aku hanya berdoa kepada Tuhanku agar dihindarkan dari keburukanmu." Raja itu meminta Sarah kembali untuk berdoa agar tangannya disembuhkan. Maka Sarah pun berdoa kembali, memohon kepada Tuhannya agar tangan raja itu disembuhkan. Namun tetap saja Raja Lalim itu tidak kapok. Ia tetap saja ingin menyentuh Sarah. Namun kali ini bukan hanya tangannya yang stroke, malah seluruh tubuh Raja Lalim itu kaku karena terserang stroke parah, kecuali hanya wajahnya. Dan akhirnya raja itu pun kapok dan tidak mengulanginya lagi. Lalu raja itu pun berkata kepada para pengawalnya, "Demi Tuhan, kalian tidak membawa manusia kepadaku, yang kalian bawa setan. Kembalikan dia kepada Ibrahim dan berikan hajar kepadanya." Di dalam riwayat lain mengatakan bahwa raja itu seperti orang sekarat dengan mengeluarkan suara seperti orang mendengkur dan kakinya dipukul-pukulkan ke tanah. Nah, maka akhirnya Nabi Ibrahim pergi dari Mesir mendapatkan hadiah Siti Hajar. Singkat cerita, setelah itu Nabi Ibrahim keluar dari Mesir menuju ke Syam, Palestina. Beliau pun menetap bersama sebuah kaum yang menempati lembah Wadi Sab'i atau lembah 7. Allah Subhanahu wa taala melampangkan rizki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mempunyai banyak harta dan hewan ternak. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa dia memiliki 12.000 kawanan kambing. Dalam setiap kawanan itu ada satu anjing yang menjaganya. Anjing itu dipakaikan busana dari sutra yang berwarna. Kalung di lehernya berupa rantai dari emas. Nabi Ibrahim sangat kaya. Dia tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Apabila waktu sore tiba dan rumahnya tidak ada tamu, dia pun berjalan beberapa mil, beberapa kilo untuk menemukan orang yang akan menemaninya makan. Kalau tidak menemukan orang, ya dia tidak makan. Nabi Ibrahim alaihissalam bermukim di Palestina dan menetap di sana bersama istrinya Siti Sarah dan budak perempuannya yang bernama Hajar. Dan waktu pun berlalu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun juga atas saran dari Siti Sarah, beliau menikahi Siti Hajar. Hingga akhirnya Hajar hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Siti Sarah pun kemudian tak lepas dari diliputi rasa cemburu. Beliau tidak mau tinggal satu rumah dengan Hajar dan bayinya. Imam As-Sa'labi mengisahkan bahwa kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya yang bernama Hajar ini bersama Ismail bayi pergi ke Mekah. Sedangkan Siti Sarah tetap tinggal di Palestina. Beliau Siti Sarah ini tetap saja masih belum dikaruniai anak. Padahal saat itu beliau sudah berusia 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri sudah berumur 120 tahun. Namun siapa yang dapat menolak takdir jika Allah berkehendak? Tak satu pun dari hambanya mampu menghindarinya. Demikian juga yang terjadi dengan Siti Sarah. Tepat di usianya yang sudah lanjut, yaitu umur 90 tahun, beliau dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak. Yang dari Ishak inilah turun para nabi, yaitu Yakub, kemudian kaum-kaum Yahudi, dan juga
kaum-kaum Nasrani. Dan dari Ismail turun kaum-kaum Quraisy, kaum-kaum Arab, yang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira ini diabadikan Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 112 sampai 113 dan surat Hud ayat 69. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.